menuntut dokter. Akhirnya ownernya nggak mau, malahan yang ada ownernya kasih tahu semua chat-chatannya. Bagaimana gerombolan sirkus mengajak dia untuk menuntut dokter. Ya. Tapi kalau menurut saya nggak gong sih dok. Kalau dokter nggak bakal gong sih. Kalau menurut saya analisa saya belum gong lah. Bukan, Gitu. bukan Cindy. Kalau Cindy Fiora enggak, dia dari awal Cindy Fiora itu, jadi dia ditawarkan oleh FS ya, oleh Fitri pada saat setelah pulang dari, bukan ditawarkan, setelah pulang dari acaranya kan Doti masih puasa ya, nanti jujur apa adanya. Ini omongannya Cindy. Doti menyampaikan apa kata-kata dari Cindy Fiora. Jadi setelah pada saat Doti cerita awalnya ya, pada saat kita dikumpulkan di Badan POM, kita dikumpulkan di Badan POM tanggal 17 Januari kalau nggak salah ya. Itu dokter diberikan ruang khusus. Ya, diberikan ruang khusus. Kumpul bersama Dokter Nanang, Dokter BK, di situ ada Dokter Ekos, Dokter Oki, ya kan? Kita ketemu. Tiba-tiba datanglah Cindy Fiorla. Ya. Di situ dokter tiba-tiba dia duduk di sebelahnya dokter. Saat itu dokter bilang, "Cindy, kamu siap-siap ya kalau duduk di sebelah saya. Sebentar lagi kamu akan diserang." Nah, polos aja Cindy jawabnya gini. "Ya kenapa takut, ya biarin aja. Kan emang akunya pengen berbenah. Sayanya sudah ngakuin salah. Terus saya sekarang pengen jualan skincare yang bener. Saya nggak mau lagi kayak itu berkat dokter. Sekarang saya tobat." Nah, dia belum menyadari itu. Nah, selanjutnya kita datanglah kumpul lah di acara Badan POM tersebut dimulai. Setelah Badan POM selesai acara kelar, kita kembali lagi ke ruangan karantina itu. Kita masih ngobrol-ngobrol karena Badan POM meminta dokter dan beberapa teman untuk membuat video singkat. Gitu. Akhirnya setelah itu tiba-tiba nyelononglah DRL bersama dengan Hans Pranata masuk ke ruangan yang sudah dokter, yang sudah disiapkan Badan POM hanya untuk dokter dan teman-teman. Jadi dia nyelonong masuk. Ya, dan di situ dia memvideokan dan dokter marah banget di situ. Dokter sampai menunjuk-nunjuk mukanya DRL. Ya, karena dia tanpa izin masuk ke ruangannya dokter. Tanpa memperhatikan satpamnya yang jaga di situ. Pokoknya nyelonong aja lah. Emang kelakuannya dia mah begitu. Udah. Terus akhirnya pada saat pulang, akhirnya dia keluar tuh. Dia keluar terus ya udah gitu kan, diusir lah akhirnya. Itu mungkin dia juga tersinggung kali ya. Ya siapa suruh kamu nyelonong masuk ruangannya dokter kan? Nah pada saat Cindy pulang, ketemulah dengan Fitri, ya. Disitulah akhirnya si Fitri tuh nanya, "Cindy, kamu tuh jangan abu-abu. Kamu tuh yang jelas mau jadi kubu sana atau kubu sini." Gimana dong itu? Sekarang Dotif tanya Fitri Salhuteru, kan gak ada urusan ya sayang. Ya kamu kan gak ngerti. Kenapa kamu kok menyuruh-nyuruh Cindy yang sudah tobat? Ya. Kok ikutin kubu sana, kubu sini tuh maksudnya apa? Harusnya kamu sebagai perempuan tuh bijak. Ya, bukannya seperti itu. Kalau misal Cindy berada di netral, tengah dia pengen berobat, ya nggak apa, kenapa harus ikutin kubu kamu? Dokter pun tidak mengajak Cindy untuk menjadi kubunya dokter. Dokter baru kenalan di situ. Tapi gosipnya apa? Wah, Cindy berapa nyetornya ke dokter? Kan kurang ajar banget ya fitnahnya. Wah, biasa banget loh mereka itu. Gerombolan sirkus itu. Itu jadi mengerikan, emang mengerikan. Kubu mereka tuh mengerikan, tapi seolah-olah playing victimnya, seolah-olah kayak ini. Jadi dokter juga aduh udahlah. Dan mereka juga ke Medan ya kan. Coba Dotif tanya ya, Dotif tanya untuk Ibu Fitri ngapain kemarin ke Medan, ada kaitannya enggak dengan laporannya Dotif? Dotif nanya loh ya, ada kaitannya, jangan baper gitu. Dotif tanya ada kaitannya enggak gitu guys. Jadi tersangka itu belum tentu bersalah, benar nggak Pak Gatot? Betul. Betul. Bahkan enak kasusnya kalau sudah naik bisa dituntut balik. Bisa dituntut balik gitu enggak? Tapi nggak takut sama sekali. Dikit lagi kan? Enggak, masih jauh kan makanya. Jauh. Karena kan belum ada persekusi. Kalau ada persekusi cepet sih. Masa nunggu persekusi? Kapan ya dipersekusi lagi, kangen deh rasanya gitu. mereka
mendatangi kepala mereka buat doktif giniin. Kan seru banget loh itu ya kan buat doktif. Nggak usah susah-susah. Kalau misalnya nyari pasal kan kayak si jenazah ini kan nyari pasalnya susah nih, akhirnya kena juga si jenazah ini. Tahu kan jenazah? Kena juga dia Pak. Tenang aja, pusing nanti dia. Gitu. Kena jenazah kena gitu. Jadi nanti Pak Gatot tenang aja. Tagarnya apa Bang? Tagarnya Save Doktif. Besok Iya. ya, besok bareng ramekan tagar Save Doktif besok ya. Jangan lupa besok ramekan kita Udah saya ini bikin. insya Allah kepilih, ayo makanya diiniin guys, di sharing-sharing aja gitu. Ya. Kenapa Doktif kok hati-hati berbicaranya ke diri sendiri? Doktif nggak pernah ya jualan produk yang nipu ya kayak ono-ono. Doktif nggak pernah kirim buzzer ya. Jadi buat kalian yang owner skincare tukang flexing yang kirim buzzer, tobat. Sayang duitnya buat bayar buzzer. Sayang. Karena mentalnya Doktif bukan mental begitu. Emang ada orang itu ya yang kalau dikirimin buzzer terus mentalnya down gitu ya? Iya, ada loh. Ada teman-teman circle kita ada. Langsung down, langsung drop dianya gitu. Kalau Doktif tambah kayak dikasih bensin, tambah terbakar, seru. Jadi kalau pasien-pasiennya Doktif, udahlah Dok, kita ketakutan Doktif kenapa-napa. Enggak, seru seru, seru. Gitu. Yang takut malah yang dampingi loh. Seru guys, jadi Doktif tuh gak ada takut-takutnya, apalagi sama kaum-kaum penipu gitu-gitu. Bah, ngapain Doktif takut? Buzzer-buzzer. Dan tau nggak Pak Gatot, kita pernah nih ya ngecek ya akun-akun yang ngehina Doktif, tau nggak? Itu ekonominya tuh di bawah standar, kasihan banget mereka. Jadi setelah Doktif coba ternyata mereka tuh pada orang nggak punya. Iya, karena dibayar 5.000 itu, Mbak. Mereka emang orang-orang nggak punya. Kasihan kan? Kita tapi emang carinya dari situ ternyata. Habis itu sujud-sujud minta maaf nangis-nangis itu Doktif videoin, kasihan sih. Gitu. Jadi ini mereka-mereka ini sebenarnya aku cari duitnya begitu, diteliti, ditelusuri, dicari rumahnya. Jadi bukan hacker-hackeran ya, hacker-hackeran yang dapat infonya dari Panda. Gitu. Ini jelas diketahuan kelihatan. Ini rumahnya di sini, di sini, di sini. Oke, didatengin. Ternyata kasihan banget rumahnya cuman bedeng. Ya Allah. Bajunya cuman sekian biji. Aduh, maaf Doktif, nangis-nangis, sujud-sujud gitu. Hah? Kenapa kamu seperti itu? Apa maksudnya? Ternyata begitu semua rata-rata begitu semua. Jadi makanya Doktif nggak ngaruh. Malah senang kalau ada buzzer karena naik algoritmanya Pak Gatot. Iya, iya. Yang nonton cuma belasan. Nah, Jadinya rame. Ribuan. Bagus. Buzzer tuh bagus. Senang naikin algoritma. Jadi FYP terus kita. FYP terus. Bagus. Kan ada buzzer ya. Oh, terima kasih. Itu, ya kan? Iya banyak buzzer, bener banyak, seneng. Alhamdulillah, terima kasih buzzer nambah algoritmanya Doktif jadi naik gitu. Jadi 1,8. Jadiin banyakin teman-temannya kalian, diajakin, diundang Pak Gatot, diundang. Iya dong sayang, diundang. Aduh ya Allah. Jadi kalau temennya Doktif tuh ya udah tahu karakternya Doktif, udah deh kalau salah mending kalau sama Doktif mah udah deh. Gitu kan, kalau itu kan udah tahu tuh kalau namanya Mbak Mira, udah sama Mbak Mira mah udah deh ngalah aja deh, udah pasti apalagi kalau bener, udah jangan dilawan daripada lu nyungsep sendiri, udah itu mereka udah tahu karakternya Doktif udah, jadi pada diem baru udah Doktif diem. Tuh owner skincare tukang flexing misalnya, atau owner skincare yang sempat salah ngakuin salah kan selesai, nggak Doktif putih. Tapi karena mereka takut, intinya sih mereka takut jatuh miskin sih Pak Gatot. Iya, iya. Mereka takut jatuh miskin dan mereka masih pengen cari cara. Jadi gini, lawannya Doktif itu adalah buzzer. Yang kedua, pedagang krem ebol-ebol. Nah, kenapa omset mereka turun kan? Karena mereka mulai sadar, tercerdaskan di masyarakat Indonesia. Mereka sudah mulai cerdas supaya sudah bisa kan smart netizen. Smart konsumen.
Itu mereka ini udah pada pinter. Nah akhirnya penjualan mereka juga turun, nyerang Doktif. Jadi nggak cuma buzzer sih, penjual krem ebol-ebol itu juga salah satu yang menyerang Doktif. Itu jadi nggak heran ngapain. Tapi alhamdulillahnya akhirnya kan mengurangi dosa si penjual krem ebol-ebol juga kan. Cepet kaya. Saya yang di Jawa Timur tuh ada kemarin, saya diceritain umur 21 dia udah hartanya miliaran jual ebol-ebol. Iya bener krem, tapi dia nggak ngerti itu rusaknya. Ih mengerikan azabnya. Ih azabnya mengerikan. Ya kan, emang begitu. Segampang itu cari duit mereka itu ya. Iya, nggak peduli lah dosa, nggak takut dosa sama sekali. Jadi muka orang rusak biarin aja. Yang penting duit masuk ke gua kan gitu. Termasuk bujer. Saya mau komentar apapun, yang penting dapat duit kan gitu. Gitu, sama aja. Makanya kan bener tuh, owner flexing, konsumennya flag. baru Bisa ada ide begitu sih? baru ke notice, baru di syuting. Sebelumnya ngobrol sama dokter Ika. Setelah aku ngomong itu baru ke notice syuting. Baru nggak? Aku lucu, lucu. Kalau Dotif tuh sukanya komentarnya lucu-lucu. Baru nggak kalau aku ngomong. Iya, ownernya flexing, kostumnya flex semua. Gimana coba mereka flexing? Jualan sunscreen, ternyata sunscreennya SPF-nya 1, SPF-nya 7. Begitu ketahuan yang dikatain labnya nggak akreditasi, verifikasi, validasi, ruwet aja di situ. Ngerti juga kagak mereka itu ya. Itu udah dijelasin, udah terakreditasi oleh kan. Tapi memang belum terverifikasi. Maksudnya verifikasi itu tidak masuk ke dalam ranah pengadilan kan seperti itu. Itu. Ini kok ini apa namanya kok bulet aja di verifikasi, akreditasi, validasi, muret aja. Kan caranya dia biar gak ini itu dong. Bener. Biar gak jadi review kan gitu. Saya ingat dulu betul, ingat itu debat dulu awal-awal tuh Doktif diserang ketika ngomong overclaim. Gak ada overclaim bukan kejahatan. Nah, bukan kejahatan ya? Awal-awal itu walaupun BPOM menyatakan itu belum. Waktu itu, wah bikin fitidat rame-rame. Benar, betul. Akhirnya Dr. Taruna menyampaikan, bukan di forum resmi itu, ada di podcastnya siapa itu, nyatakan overclaim itu adalah satu kejahatan. Betul. Jadi satu kejahatan. Baru minta maaf. Badan POM sudah jelas pelanggaran yang dilakukan oleh ini WT Tomato. Ini ada sekitar 4 undang-undang yang dilanggar atau 4 aturan yang dilanggar, 4 atau 5 yang dilanggar. Udah jelas banget. Gitu. Jadi mau ngeles apa lagi? Makanya Doti bilang tuntut dong Badan POM, Richard. Tuntut dong Badan POM, Richard kalau berani. Gitu. Karena kan Badan POM yang mengeluarkan produknya kamu itu, bahwa produk kamu melanggar. Kan begitu. Itu bukan validasi lagi, udah jangan ditanyakan lagi validasi. Itu lembaga negara udah. Iya. Menyatakan. Iya tuh ada berapa nih undang-undang ini? Ada 4, ada 5. Ada 5 aturan. Tuh. Sudah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan. Tuh, Undang-Undang nomor 17 tentang kesehatan. Ini yang masuk ke Polda ya. Undang-Undang nomor 8 masuk ke Polda. Peraturan Badan POM nomor 10. Peraturan Badan POM nomor 34. Peraturan Badan POM nomor 16. Akhirnya